kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan, Kau mulia. Datanglah umatmu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Yesus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Vincentius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah pula akan saudara-saudari kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Teristimewa saudara-saudari para leluhur dari keluarga kami yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni. Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Marilah kita mohon Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang pada saya, tetapi bersabdalah, saya menghapus tubuh dan darah Kristus. Pelayanan mereka boleh menjadi tanda kehadiran-Mu dalam gereja. Mereka tak ubahnya bencana tanah liat. Karenanya kami berdoa, semoga kuasa-Mu tetap bercahaya di dalam kelemahan mereka. Di dalam kesulitan, jangan biarkan mereka hancur.
Di dalam kebimbangan, jangan biarkan mereka putus asa. Di dalam pencobaan, jangan biarkan mereka dikalahkan. Di dalam penderitaan, sertailah mereka. Ingatkanlah mereka melalui doa, agar setiap hari hidup dalam penghayatan misteri wafat dan kebangkitan-Mu. Dikala lemah, utuslah roh-Mu kepada mereka, dan bantulah mereka untuk memuji Bapa di surga, dan berdoa bagi orang-orang berdosa. Di dalam Roh Kudus, biarlah mereka berkata serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus dan Roh Kudus.
Ya Allah, sumber kekuatan pelayanan dan pengabdian kami. Kami bersyukur atas rahmat Ekaristi yang adalah kekuatan kami semua. Kami mohon, semoga persaudaraan kami ini menjadi daya dorong yang teguh bagi kami hamba-Mu ini dalam pelayanan dan pengabdian diri, bagi keselamatan domba-domba-Mu, dalam semangat rahmat-Mu yang kami petik baik-baik di sepanjang ziarah imamat kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertata bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Buai pada 30 Agustus membaru dari paroki ini, paroki Santo Fransiskus Xaverius Buai. Para imam konselebran, Bapak Bupati Nagekeo yang juga adalah tokoh umat, Bapak Thomas Tibawa, anggota DPR Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Ibu anggota DPR Kabupaten Ngada dan Nagekeo yang hadir pada kesempatan berahmat ini. Ini mapame kaji doa logo Bapak Steve nama materi dari Ruto Inerie, dari Aimere, dari Tololela, Langa, Dona, semua yang hadir dalam kesempatan berahmat ini. Bapak Ibu undangan, tokoh masyarakat, tokoh muda, alim ulama, singkatnya kita semua yang hadir pada kesempatan yang berahmat ini. Izinkanlah saya meminta kesediaan untuk 9 imam baru untuk sekedar bisa berdiri. Bapak Ibu undangan kemarin banyak yang tidak hadir. Mereka ingin juga imam baru ini untuk berdiri sehingga bisa disaksikan dan kita berikan aplaus untuk imam baru kita. Izinkan. Ya. Baik. Mungkin ke depan. Baik, terima kasih. Dan imam baru ini sebentar akan diperkenalkan langsung oleh Romo Roy, siapa mereka, dari mana, dan sebentar akan disampaikan langsung oleh Romo Roy atau Romo Victor. Terima kasih banyak, sekali lagi terima kasih dan kita tepuk tangan kembali untuk mereka. Silakan kembali. Di bawah ada Romo Roy dan ada dua. Kepada saya perlu menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ketika adik Rui mau ditabiskan, Bapak Steve dan Mama Terry, mereka menyampaikan secara langsung kepada saya, minta kesediaan saya untuk jadi ketua panitia. Satu kata pendek yang saya ungkapkan,
bahwa saya siap. Pasti menjadi pertanyaan besar, kenapa saya siap? Melalui tangan dingin Bapak Stef dan Mama Tiri, sehingga hari ini saya boleh berdiri di depan Bapak Mama sekalian. Saya jadi terkenal di mana-mana, Bapak Stef dan Mama Tiri. Menjadi komitmen saya bersama seluruh panitia, kami harus bisa menyukseskan pesta iman. Yang saya mulia Bapak Romo, Bapak Uskup Agung Ende, dalam hal ini diwakili Romo Vijen, Romo Srilus. Kebetulan Romo Srilus dulu guru saya di SPP Maini. Terima kasih Bapak Romo. Bapak Romo juga yang mengantar saya. Yang saya kasih para imam konsepan, yang saya hormati Bapak Bupati bersama Ibu, Bapak Thomas bersama Ibu, Bapak-bapak anggota DPRD Kabupaten Aikeo Ngada yang sempat hadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh wanita, Bapak Ibu panitia, singkatnya Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya kasih. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Minta maaf, saya lupa. Yang sangat berbahagia, Mama Tiri dan Bapak Stef, yang sangat kami cintai. Memang saya sengaja, biar hadirin pasti akan bertanya, kenapa saya lupa? Biar Bapak Ibu bisa ada konsentrasi dalam kegiatan kita pada hari ini. Inilah trik orang politik. Romo Roy, yang sangat kami bangga, kami kasih. Pada tempat yang pertama, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, malah kita menyampaikan puji syukur karena Tuhan yang Maha Kuasa atas penyertaan dan bimbingannya, sehingga Romo Roy bersama teman-temannya pada tanggal 3 Oktober di Ndora, mereka boleh menerima sakramen imamat. Satu kebanggaan untuk masyarakat Flores, masyarakat Keuskupan Agung Ende, terutama masyarakat Boawai, karena ada 3 imam dari Proki Santo Franciscus Xaverius Boawai. Saya minta kita tepuk tangan untuk kehadiran para imam kita ini. Pasti juga menjadi pertanyaan besar, kenapa Seliajo selalu menjadi ketua panitia? Saya perlu menyampaikan secara terbuka. Sebenarnya ini bentuk ucapan saya, terima kasih saya sebagai tokoh masyarakat kepada orang tua yang telah memberikan putra terbaiknya untuk bekerja di ladang Tuhan. Saya pikir dengan cara saya, dengan cara kita, dengan cara para masyarakat, tokoh umat, bagaimana kita mengambil bagian dalam kegiatan rohani seperti ini. Saya tidak berpikir tentang apa jabatan saya, tapi di hadapan Tuhan, saya pikir kita semua sama. Sehingga saya terima jabatan ini sebagai ketua panitia. Kalau ada pesta di bawah Bah Mama, kalau habisan imam baru, pasti Seliajo ketua panitia. Kalau di Dora, Bapak Thomas. Bapak Thomas kita ganti mau sama. Kadang-kadang besok kita itu makam puji, tapi memang kita punya biasa begini sudah. Biasanya penyakit orang banyak itu biasa begini. Bentuk ucapan terima kasih kita. Ade Roy, Romo Roy, Bapak Ibu sekalian, kalau dia mau bekerja di perusahaan swasta saja, saya yakin dia ini akan menjadi orang sukses. Dia punya kelebihan begitu banyak. Saya coba tanya kepada Ade Gusti, Romo Gusti, bagaimana itu Romo Roy? Ini waktu kau malike soal maline kami. Betul tidak, Romo Gusti? Betul toh? Iya, kemarin saya tanya. Iya, kalau dia bekerja di perusahaan swasta, saya pikir dia akan jadi orang hebat. Tapi kenapa dengan zaman sekarang, Pak Mam sekalian, dia boleh memilih bekerja di ladang Tuhan? Saya pikir sebagai umat masyarakat, kita punya tanggung jawab yang sama untuk memberi dukungan kepada mereka, agar mereka tetap teguh dalam pilihan hidup mereka yang menjadi gembala untuk para domba
dombanya. Bapak Ibu sekalian, atas nama panitia, yang pertama saya terima kasih ke Bapak Stef dan Materi yang sudah memberi kepercayaan kepada kami, panitia. Tentunya panitia bukan saya sendiri, panitia seluruh umat Proki Bawai. Saya hanya untuk melancarkan, tapi yang bekerja adalah seluruh umat Proki Bawai. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Saya juga atas nama umat Proki Bawai juga menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Uskup, Romo Vijen, para pastor yang sudah dengan caranya masing-masing mendukung ketiga putra kami sehingga mereka boleh menerima sakramen imamat pada tanggal 3 Oktober kemarin. Atas nama panitia juga saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya punya adik-adik kor, jangan lupa 2 malam saya cukup tegang dengan mereka. Karena saya kalau orang yang anak kami terkasih Romo Roinage beserta ke-8 imam yang baru ditabiskan tanggal 3 yang lalu di Ndora. Yang kami hormati Romo Vijen Keuskupan Agung Ende, Pastor Proki Bawai beserta para imam konseredran. Yang kami hormati Bapak Bupati Nagekeo dan Ibu, Bapak anggota DPR Provinsi, Bapak-bapak anggota DPR Kabupaten Ngada dan Nagekeo, tokoh pemerintah, tokoh adat, tokoh masyarakat. Yang kami hormati panitia, Bapak Ketua dan seluruh anggota. Yang kami hormati keluarga besar SNK SPP SNA Bawai beserta para alumni. Karena saya dengar alumni dari berbagai daerah hadir pada kesempatan ini. Dan yang kami kasihi keluarga besar Roy, keluarga besar dari Bejawa, dari Ruto, Aimere, dari Jerebu, dari Langa, dan sebagainya. Singkatnya hadirin sekalian yang kami muliakan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Tentunya sebagai umat Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk boleh berdoa karena atas penyelenggarannya. Pada hari ini dalam kebersamaan keluarga kita hadir di sini bersama anak kami Roy mempersembahkan misa kudusnya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang kami muliakan, 3 hari yang lalu, tepatnya hari Kamis, anak kami Roy beserta kawan-kawan ditabis menjadi pengikut Tuhan. Kami keluarga sangat berbangga. Dan kebanggaan ini bukan karena Roy ditabiskan, tetapi kebanggaan ini karena masa penantian begitu lama, hampir 50 tahun lalu. Kami menanti seorang tokoh imam. Ternyata banyak yang dipanggil, banyak yang tidak menjawab, dan banyak yang tidak dipilih. Hari ini Roy dipanggil, Roy sudah menjawab. Saya pikir tepuk tangan untuk kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya mengikuti beberapa rangkaian acara, mulai dari tabisan diakon, tabisan imamat, dan hari ini saya pikir banyak hal yang luar biasa yang disampaikan oleh Romo, terutama para pengkhotbah tadi. Saya sendiri bingung sebagai keluarga saya mau ngomong apa nih. Tetapi saya yakin apa yang disampaikan tadi berkenaan dengan tugas seorang imam. Tetapi kewajiban saya sebagai orang tua, saya harus menyampaikan banyak hal, banyak harapan dari keluarga pada kesempatan ini. Jadi tentunya pada keluarga, saya terima kasih karena sudah mempercayakan saya mewakili mereka untuk menyampaikan 1-2 hal pada kesempatan ini. Jadi mungkin harapan tidak bersifat nasihat, karena saya pikir tidak pantas kami menasihati pastor, tetapi hanya beberapa harapan.
Saya mencatat sini ada 2-3 harapan. Saya bacakan ini kasih kesepakatan keluarga. Yang pertama, anak Roy, engkau telah menjalani sebuah proses yang sangat panjang dan melelahkan. Dari seminari kecil, seminari tinggi, top, sampai dengan hari ini, engkau berdiri memimpin misa perdanamu sebagai imam Kristus. Sesuai dengan moto tabisanmu, petiklah baik-baik. Saya dengar kata petikan baik-baik itu mau 10 kali. Tapi sekali lagi saya omong petiklah baik-baik. Makna dari petikan baik-baik tadi saya pikir sudah disampaikan oleh Romo pengkhotbah tadi. Sebagai orang tua dan seluruh keluarga, kami sungguh berharap agar engkau mampu memetik hikmat, arti dan makna dari seluruh peristiwa hidupmu untuk kedewasaan hidup imamatmu. Yang kedua, kemewahan, kebebasan, dan kesenangan duniawi adalah bagian dari hidup kita. Engkau tidak bisa lari dan menghindar dari keinginan-keinginan itu. Kami orang tua dan keluarga sungguh berpesan bahwa semuanya itu hanya pelengkap semata. Engkau telah memutuskan untuk meninggalkan kesemuanya itu demi hidup untuk menyenangkan Tuhan. Yang bisa engkau lakukan adalah jangan tinggalkan hatimu pada hal-hal duniawi tersebut. Jadilah hal duniawi tersebut sebagai bagian dari upaya, tekad, dan niat untuk memurnikan panggilan hidupmu sebagai imam Kristus yang menjadi pelayan bagi sesama manusia. Yang ketiga, pada hari ini engkau telah memulai. Oleh karena itu, sebagai orang tua, kami hanya bisa berdoa agar engkau tekun, setia, dan ikhlas menjalani kehidupan yang mulia ini sebagai pengikut Kristus. Kami orang tuamu, kami keluargamu memahami bahwa kebahagiaan dan kegembiraan hari ini hanyalah awal dari kesusahan untuk bertekun dalam panggilan hidup menjadi imam. Ingat, kita tidak lagi satu atap dalam sebuah rumah. Kami sebagai orang tua dan keluarga besar akan kembali lagi kepada rumahmu untuk datang berpesta pada hari di mana engkau ditabiskan sebagai imam Kristus yang ke-25, ke-50 tahun, bahkan yang ke-100 tahun. Kami akan datang untuk merayakan kemenangan atas pengorbanan dirimu bagi hidup untuk melayani Yesus Kristus dan Juru Selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang kami muliakan, keluarga sungguh menyadari bahwa seluruh peristiwa yang kita alami hari ini, keluarga tidak sendirian, tetapi banyak dukungan kepada kami dan keluarga, sehingga seluruh proses berjalan sebagaimana apa yang menjadi harapan. Untuk itu pada momen yang berharga ini, saya mewakili keluarga. Yang pertama tentu terima kasih banyak kepada Bapak Uskup Agung Ende, karena Bapak Uskup telah menerima anak kami untuk menjadi imam Kristus. Yang kedua, terima kasih pada Bapak Ibu sekalian, karena pada hari ini boleh hadir di sini, dan kehadiran Bapak Ibu sekalian tentunya akan mendukung perjalanan imamat daripada anak kami. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Panitia dan seluruh anggota. Catatan kita ada 300 orang lebih dari panitia yang sungguh-sungguh bekerja luar biasa. Terima kasih banyak Pak Ketua dan anggota, luar biasa Pak. Terima kasih kepada Bapak Ibu undangan. Sekali lagi, saya yakin kehadiran kita pada hari ini tak lain tak bukan untuk mendukung panggilan imamat daripada anak kami. Terima kasih kami kepada seluruh keluarga, karena kehadiran kita tentu punya maksud yang sama. Tapi catatan penting untuk keluarga, bahwa tugas kita bukan hanya pada hari ini, tapi hari ini menjadi awal dari tugas berat kita ke depan. Tentu harapan kita, Roy tidak di tengah jalan, tetapi kalau kita nikah hanya dipisahkan oleh kematian, tetapi saya yakin Roy akan berakhir hanya dengan kematian. Bapak Ibu sekalian, saya pikir ada beberapa terakhir Bapak Ibu sekalian, dalam kebersamaan kita hari ini tentu ada hal-hal yang kurang berkenan. Tentu mewakili keluarga, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.